terkait penanganan corona ya di Indonesia memang menimbulkan kritik yang banyak ya dari masyarakat sendiri terutama. Karena memang kalau kita flashback ke belakang, tentu ada rasa apa ya, kesal ya, kekesalan, keputusasaan rakyat terhadap tingkah laku dari negara sendiri, terutama ini pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki otoritas tertinggi. Ini bukan kita tidak mau membantu, tidak mau berkontribusi, tetapi kan perlu adanya evaluasi supaya kalau misal terjadi keadaan seperti ini lagi, kita itu sudah siap dalam setiap hal apapun. 2,5 bulan ketika virus ini sudah terdeteksi di Cina ya, terutama karena memang Cina adalah asal dari wabah ini. Tentu kalau kita melihat Indonesia sendiri malah terkesan menyepelekan dengan kalau kita melihat statement-statement dari menteri-menterinya kabinet Indonesia Maju ini, yang mana sebagai contoh saja bahwa virus ini ditangani dengan makan nasi kucing. Virus ini tidak masuk ke Indonesia karena doa kunut masyarakat Indonesia. Oke, pendekatan-pendekatan seperti itu baik, menurut saya baik, bukan salah. Pendekatan agama itu baik, tetapi perlu adanya langkah preventif yang konkret dari pemerintah sendiri, karena memang fasilitas dan otoritas itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi dari negara. Tetapi apa, tidak ada hal-hal semacam itu yang membuat rakyat itu yakin terhadap negara, dan justru malah sebaliknya menjadi timbul rasa putus asa dari masyarakat sendiri. 2,5 bulan banyak catatan-catatan hitam yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pembahasan Omnibus Law dan pembahasan RUU KUHP yang akan dibahas di rapat paripurna DPR, dan tidak hanya itu, bahkan promosi pariwisata yang jor-joran serta investasi yang jor-joran itu dilakukan oleh pemerintah dengan tanda kutip tujuannya untuk memajukan ekonomi. Tapi apa? Ekonomi apa yang dimaksud? Ekonomi untuk rakyat atau ekonomi untuk kepentingan kelompok sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebagai contoh 2 itu, contoh 3 itu poin tadi, 2,5 bulan itu pemerintah malah membahas itu, bukan melakukan pencegahan yang kuat, terutama seperti memblok titik-titik pusat keluar masuknya negara seperti bandara dan lain sebagainya. Tidak, yang diberitakan dengan apa yang ada di realita itu berbeda. Justru malah berbanding terbalik. Ketika 2,5 bulan itu pemerintah, terutama presiden itu terkesan menyepelekan. Oleh karena itu perlulah kita meninjau kembali, sehingga kalau keadaan terjadi seperti ini lagi, kalau misal itu kita tidak gelagapan, kita memang sudah menjadi kebiasaan kok telat, terutama telat dalam hal apapun, sehingga itu menjadi persoalan yang besar yang sekarang juga kita harus hadapi bersama-sama, terutama dalam kita meninjau dalam hal yang sampai saat detik ini masih banyak terjadi pro kontra antara kebijakan lockdown dan tidak lockdown atau dan lain sebagainya. Padahal yang diinginkan masyarakat itu bukan itu. Tapi kalau misal perlunya ada penanganan yang konkret seperti penyiapan pangan dan lain sebagainya, penyiapan fasilitas medis, itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan hanya lockdown dan tidak lockdown. Dan bahkan saya mendengar kemarin itu
ada salah satu menteri menteri Menkumham, Hukum dan HAM itu mau membebaskan napi korban dengan alasan kemanusiaan, disuruh untuk isolasi di rumah. Itu juga sangat-sangat blunder ya menurut saya. Kalau dalam sepak bola itu blunder. Dan gimana masyarakat mau percaya kalau misal langkah-langkah yang dilakukan oleh negara itu justru malah membuat kegaduhan, bukan malah menyelesaikan persoalan. Terkait krisis ekologi ya, tentu ada kaitannya dari fisiologi ya, apalagi wabah ini juga sudah masuk dalam kategori bencana nasional. Pastinya kita bisa melihat sendiri ya, banyak terjadi krisis ekologi, kerusakan alam, dan bahkan sengketa pertanahan itu di mana-mana. Dan stakeholder yang ada di situ tentu pastinya selain korporasi-korporasi swasta juga ada peran pemerintah di situ. Peran pemerintah bukan membantu masyarakat untuk memenuhi persoalannya, menyelesaikan persoalannya, tetapi justru malah membantu korporasi-korporasi swasta untuk lebih mengeksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi sendiri. Kalau kita berbicara mengenai tatanan ekonomi, tentu ya kalau jelas bahwa ekonomi sekarang lebih, kalau tidak ada uang itu tidak rasional, kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi otomatis proses untuk memperkaya diri atau kelompok itu justru semakin meningkat, nafsu untuk memperkaya itu semakin meningkat, dan alhasil bisa saja direalisasikan dalam bentuk kebijakan. Ada intervensi-intervensi yang mana menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak pro terhadap lingkungan hidup, terhadap pelestarian alam, yang mana akhirnya terjadi konflik sosial, bahkan juga pelanggaran HAM di situ. Sebagai contoh saja, di Jawa Timur sudah banyak sekali terjadi krisis ekologi dan pelanggaran HAM. Contoh di Surabaya ada Waduk Sepat, di Pasuruan ada Alas Telogo, bahkan di Mojokerto juga ada Lakardowo, sampai di Banyuwangi kemarin 7 hari. Di Surabaya meminta gubernur untuk menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan tambang, tetapi tidak ada respon, bahkan sampai lebih 7 hari. Itu juga banyak menuai kontroversi dan pelanggaran HAM di sana. Di situ tidak hadirnya negara, tidak hadirnya pemerintah dalam menyelesaikan itu justru malah semakin merusak, kerusakan alam, krisis ekologi, krisis lingkungan, sehingga bencana alam terjadi di mana-mana. Nah, bencana alam itu kalau bicara takdir, oke, itu takdir, tetapi pendekatan agama yang kita lakukan itu tidak rasional sekali. Pasti ada penyebabnya. Tentu kan harus ada langkah-langkah preventif untuk kita lakukan sebab yang konkret, dan di sini yang memiliki fasilitas dan wewenang yang lebih itu pasti negara, karena kebijakan apapun itu dihasilkan dari negara atau dari legislatif. Tetapi pada realitanya sering terjadi kontradiksi antara kebijakan negara dengan kepentingan masyarakat. Dan negara di sini posisinya sangat menentukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup yang dibuat, undang-undang konservasi, tata ruang kota, tata ruang wilayah, dibuat semata-mata hanya sebagai pajangan saja, tidak sebagai implementasi untuk kehidupan manusia seutuhnya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang krisis ekologi yang terjadi yang menghasilkan bencana. Salah satu bencana yang dihadapi saat ini ya corona ini. Kita itu lebih sibuk kampanye pakai masker, kampanye isolasi diri, karantina di rumah saja. Tapi kenapa kita tidak kampanye untuk stop deforestasi atau stop eksploitasi, atau kampanye kerusakan alam yang lain, atau peduli lingkungan? Kenapa tidak kampanyekan itu? Karena sebenarnya akar permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah
mengenai krisis lingkungan yang mengakibatkan perubahan iklim atau kebencanaan. Terkait harapan kepada negara, yang pertama tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari negara itu harus dilakukan karena dan secepatnya lah, karena memang sudah terjadi banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan negara kepada masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, negara juga perlu mendengarkan aspirasi dan solusi dari masyarakat, karena memang tugas dari pemerintah, presiden dan beserta jajaran-jajaran itu adalah untuk membantu kehidupan masyarakat Indonesia tentunya. Dan yang ketiga, karena memang terjadi kritik yang banyak terkait Omnibus Law dan bahkan RUU sampai RUU KUHP, karena memang DPR hari-hari ini juga sangat ngawur ya, karena di tengah wabah ini yang menyerang kita justru malah mencari celah untuk memuluskan undang-undang tersebut untuk disahkan. Nah, itu kiranya untuk dihentikan, karena nanti bukan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi konflik yang besar dari negara kita sendiri. Dan untuk teman-teman pastinya, terutama mahasiswa ya, di rumah aja itu bukan berarti kalian di rumah tidak melakukan apa-apa. Tentu di rumah saja itu ya kreativitas, inovasi itu perlu dibangun. Lakukan aksi apa yang bisa kamu lakukan, tetap berisik untuk masalah omnibus dan undang-undang yang menuai kontroversial ini, terutama RUU Ciptaker dan RUU KUHP yang banyak sekali menuai penolakan terhadap buruh. Itu kalian perlu sadar lah dan lebih membangun kreativitas dan inovasi untuk melakukan aksi, entah itu aksi apa, aksi media atau apa, karena memang tidak memungkinkan juga kalau keadaan saat ini itu kita melakukan aksi terus langsung. Oleh karena itu perlunya kita aksi yang konkret, yang nyata di media sosial, tetap menjadi garda terdepan dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.